hanya untuk mendapatkan legitimasi bahwa apa yang dilakukannya adalah kebenaran. Padahal udah jelas di depan mata apa yang dia sampaikan, apa yang dia putuskan, apa yang dia lakukan adalah kesalahan. Tetapi tetap dia paksakan, sandarkan kepada Tuhan agar mendapatkan legitimasi. Maka itu yang membuat kita muak. Saya pribadi muak. Dan itu ketidaksopanan seorang hamba kepada Robnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah ma'ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Anwar Usman, mantan ketua MK, ngamuk. Sebetulnya ini video udah 2 hari ramenya, tetapi karena saya lagi sibuk-sibuknya di kampung halaman, maka saya tidak ada kesempatan untuk ngangkat, tidak ada waktu untuk ngangkat. Tapi saya gatal banget meskipun udah 2 hari wis lah saya angkat, karena saya jujur saja paling sebel kepada orang yang ini persoalan dunia, persoalan yang bisa digali oleh akal, lalu disandarkan pada Tuhan, lalu disandarkan pada kesucian. Di satu sisi Anda mengatakan bahwa kekuasaan adalah milik Allah, di sisi lain Anda marah-marah karena status ketua MK Anda dicabut oleh MK. Ini kan gak rasional, maksudnya gak matching. Kalau kekuasaan Anda sadar sepenuhnya milik Allah, maka harus ada keikhlasan, bukan malah misu-misu, merasa dizolimi, merasa dihinakan keluarga. Jangan dong. Dan lagian, ini persoalan yang saya kira gampang sekali untuk dibongkar oleh akal. Ya, meskipun Anda punya narasi-narasi bahwa ini nggak ada kepentingan keluarga, tetapi ini dengan mata telanjang semua orang bisa menilai kepentingan putusan Anda itu kepada siapa, untuk siapa, gitu loh ya. Coba kita dengarkan sama-sama nih ya, misuh-misuhnya, lalu kita akan kritik nanti. Kok bisa ya? Malah seperti petamburan gayanya. Kita cek videonya nih. Sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut. Karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu, toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil, apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga, hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang.
Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Jelas? Saya akan kutip kata-kata di film tenggelamnya kapal Panderwick, Zainuddin kepada Hayati. Begitulah wanita. Dia hanya ingat kekejaman orang lain kepadanya padahal kecil. Tetapi dia tidak ingat kekejamannya kepada orang lain padahal begitu besar. Nah, saya akan ganti wanitanya dengan ketua MK. Begitulah ketua MK, Anwar Usman. Mantan lah ya. Dia hanya ingat kekejaman orang lain kepadanya, padahal kecil. Tetapi dia melupakan. Tetapi dia tidak ingat kekejaman dia kepada orang lain, padahal begitu besar. Kita tahu sama-sama huru hara akibat putusan MK ini. Akibat putusan Anwar Usman ini salah satunya. Itu menyebabkan keributan, keriuhan sampai detik ini loh. Dan jujur, saya pribadi sampai tidak nyangka. Oh, seperti ini loh. Saya itu sebelum ada putusan MK masih mau memberikan kepercayaan kepada Presiden Jokowi dan yang didukungnya untuk memimpin Indonesia. Karena bayangan saya ini adalah bagian daripada skenario. Tetapi saya salah total. Per detik ini saya punya keyakinan berarti memang jabatan itu bisa mengubah seseorang. Sangat bisa mengubah seseorang.
watak, karakter, sifat, dan segala macamnya sangat bisa diubah ketika dia mempunyai jabatan. Semua orang sekarang teriak-teriak gara-gara persoalan ini. Tapi ya kita akan lihat seberapa kuat, seberapa hebat narasi yang akan disampaikan oleh tim Prabowo Subianto dan kawan-kawan untuk bisa menarik hati publik di tengah prosesnya yang mendobrak banyak hal. Ya, kita akan lihat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan satu poinnya, jangan selalu disandarkan kekejaman Anda, kebusukan Anda, kesalahan Anda kepada kesucian Tuhan. Jangan. Gak sopan itu namanya. Gak sopan itu namanya. Itu yang saya kurang suka. Makanya saya greget untuk mengangkat meskipun isunya udah 2 hari yang lalu. Karena ini boleh jadi kemudian dipakai oleh siapapun aja dan kapanpun aja. Apalagi tidak matching. Sekali lagi di sisi lain dia mengatakan ya di depan media bahwa jabatan itu adalah milik Allah. Tapi di sisi lain dia merasa difitnah. Di sisi lain dia merasa dikerdilkan dan segala macam. Apa-apaan itu? Apalagi setelah putusan MK yang menetapkan bahwa Anwar Usman bersalah. Artinya kesalahan itu dia sandarkan kepada kesucian Tuhan. Jelas-jelas salah, tetapi tetap disandarkan. Ini kan satu kali lagi ketidaksopanan seorang hamba kepada Robnya. Hanya untuk mendapatkan legitimasi bahwa apa yang dilakukannya adalah kebenaran. Padahal udah jelas di depan mata apa yang dia sampaikan, apa yang dia putuskan, apa yang dia lakukan adalah kesalahan. Tetapi tetap dia paksakan, sandarkan kepada Tuhan agar mendapatkan legitimasi. Maka itu yang membuat kita muak, saya pribadi muak. Dan itu ketidaksopanan seorang hamba kepada Robnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.